Kalau Alhamdulillah. kemarin yang lulus 17, ini sekarang yang masuk 35 sampai saat ini. Jadi Kami bertambah ya, berharap Bu. menjadi 2 lokal nanti, 2 rombel. Nah, ya itu. Jadi bertambah. Iya, Untuk yang naik kelas 9-nya berapa lokal, Bu? kelas 9 2 lokal juga 31. Ya, 31. Kelas 8 21. Nah, Semuanya 87. Nah, itu mudah-mudahan nanti semakin lama semakin meningkat. Karena orang tua siswa sekarang lebih kritis, Bu, apalagi zaman pandemi. Mereka bisa melihat ya kinerja guru-gurunya lewat anak-anaknya tadi. Karena kita kan memberi pelajaran lewat orang tua. Jadi secara tidak langsung di situ akan tertangkap juga kinerja guru-gurunya. Jadi mudah-mudahan untuk SMP Kristen 5 untuk selanjutnya bisa mempertahankan ya Bu kinerjanya Ya, amin. yang merupakan kekuatan kita di situ karena kita bergerak di pelayanan ya Bu ya. Jadi kinerja harus maksimal. Nah, mendengar SMP Kristen 5 seperti ini saya tuh ikut senang Ibu. Karena dari tahun kemarin itu saya juga mendengar dari SMP swasta juga yang keheranan. Kenapa ya Bu, malah pandemi kok sekolah kita malah dipilih, ya, malah kita bertambah, kemarin cuma 2 kelas, tidak pandemi, setelah pandemi 3 kelas. Nah itu, karena keseriusan untuk melayani siswanya, jadi orang tua lebih memilih, jadi tertangkaplah kinerja guru-gurunya itu. Ya, jadi tetap pertahankan ya Bu Ririn ya. Sehingga nanti SMP Kristen 5 bisa lebih maju lagi ya. Kita punya keinginan untuk memajukan pendidikan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kita akan selalu menjadi pilihan masyarakat. Karena sekarang masyarakat boleh menilai sekolah-sekolah, Bu Ririn. Makanya kita itu ada istilahnya pemangku kepentingan ya, masyarakat sekitar itu boleh menilai sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Karena kita ini kan di dalam AN itu ada AKM, ada survei karakter siswa, kemudian survei lingkungan. Nah, lingkungan ya. Jadi kita tidak bisa menghilangkan kekuatan dari lingkungan, yaitu ya, terima kasih ya Bu Ririn dan Ibu Bapak semua yang ada di sini atas kinerjanya. Mudah-mudahan SMP Kristen 5 bisa semakin eksis ya dalam memajukan pendidikan terutama di Bandar Lampung ini. Ya, Bu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang telah hadir di sini ya. Tidak lupa kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi ini kita bisa berada di rapat room Zoom meeting ini untuk berbincang-bincang tentang pembelajaran, yaitu yang kita sekarang berada pada awal tahun pelajaran 2021, 2022, sehingga di awal pelajaran ini saya ingin meluruskan ya, yang selama ini KTSP sudah dibuat, kemudian biasanya setiap tahun ditandatangan, berarti kita melakukan pengembangan. Setiap tahun ada pengembangan pada KTSP, dokumen satunya. Nah, untuk ini kita sama-sama membahas, karena KTSP yang ada di sekolah, kurikulum yang ada di sekolah itu semuanya harus diketahui semua guru. Karena kurikulum ini yaitu memuat seluruh rencana proses belajar yang akan diselenggarakan di sekolah tersebut. Yaitu di mana kita lihat pengertian kurikulum itu sendiri yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Sisdiknas kita tahun 2003.
itu. Nah, dalam pengembangan dokumen ini kan merupakan refleksi, evaluasi semua unsur pendidik dan satuan pendidikan yang ditinjau secara berkala, jadi setiap tahun. Sehingganya kenapa ada penandatanganan setiap tahun oleh kepala dinas, yaitu untuk mengetahui pengembangan yang dilakukan sekolah terhadap kurikulumnya. Nah, untuk saya ingatkan lagi ya, untuk awalnya bahwa kurikulum mempunyai prinsip pengembangan. Dalam mengembangkan kurikulum kita harus mengenal prinsip, ada beberapa, Bu Ririn ya. Satu, harus berpusat pada peserta didik. Jadi pengembangannya itu harus berpusat pada peserta didik. Evaluasinya bagaimana ditinjau dari perkembangan peserta didik. Kemudian kontekstual yaitu benar-benar yang merupakan nyata di dalam lingkungan kita, lingkungan anak-anak, lingkungan sekolah. Kemudian esensial, berarti yang dipentingkan sekali, terutama masa pandemi ya. Apa yang esensial di masa pandemi ini? Ya, apa yang tidak bisa ditinggalkan, apa yang memang harus tetap kita lakukan. Kemudian akuntabel, yaitu benar-benar sesuai realita, ya. Dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingganya nanti terutama Bu Ririn ya, kalau sudah ditandatangan Kadis kurikulumnya, setelah ditandatangan, kemudian mau dipersiapkan untuk disimpan dan sebagainya, boleh di lemari, tapi harus disosialisasikan dulu pada semua guru, pada komite atau orang tua murid dan masyarakat. Karena di dalamnya itu tadi yaitu memuat seluruh rencana proses belajar kita agar lancar. Jadi nanti jangan disimpan di lemari ya Bu Ririn ya. Di lemarinya itu rapi dokumennya, tapi satu pun tidak ada guru yang tahu isinya apa. Itu banyak terlihat di sekolah-sekolah, saya lihat khusus lemari kurikulum dari tahun berapa ada di sana, tapi gurunya tidak mengetahui isi kurikulum itu apa. Jadi kalau memang mau disosialisasikan, silakan sosialisasikan sebelum mulai pembelajaran, dirapatkan misalnya ini yang kita capai pada tahun ini. Karena di dalam kurikulum untuk visi, misi, dan tujuan itu boleh berlaku 5 tahun ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau pengembangannya itu setiap tahun. Nah, yang setiap tahun berubah ini harus diketahui semua elemen di sekolahan. Itu Bu Ririn dan guru-guru Bapak Ibu yang hebat semuanya ya. Jadi kenapa Ibu Puspa ini kok untuk kurikulum saja semua guru harus ikut ya. Ya, pertama kita untuk membahas kurikulum ini berbarengan. Kemudian kedua yaitu saya khususnya ya ingin mengetahui pembelajaran yang kemarin itu memang supervisinya sudah dikirim sama Bu Ririn ya Bu ya, rekapnya. Tapi saya ingin mengetahui langsung ke guru-gurunya. Misalnya ada hambatan bagaimana dan sebagainya. Tapi tadi mendengar dari cerita dari Bu Ririn, saya sudah bisa menangkap bahwa pembelajaran di SMP Kristen 5 itu sudah lumayan baik. Terbukti, yaitu terbukti dengan adanya pemilihan masyarakat terhadap SMP Kristen 5 ya. Dari penerimaan murid barunya terlihat bahwa kita itu sudah dipilih, sudah masuk ke hati masyarakat. Mudah-mudahan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Itu ya Bapak Ibu semua sekalian, Bu Ririn ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita langsung saja Bu Ririn ya ke acara pemaparan dokumen 1 KTSP-nya supaya kita bisa bahas bersama nanti kendala-kendalanya. Seandainya memang sudah sesuai dengan apa yang sudah saya berikan menurut instrumen validasinya, nah nanti mungkin pertemuan ini bisa langsung sebagai validasi saya. Jadi tinggal tanda tangan aja nanti. Seperti itu. Nah, bisa Bu Ririn? Nanti Bu Ririn bisa share screen ya. Halo? Ya, untuk boleh disampaikan mungkin belum bisa secara lengkap, tapi mungkin telah juga tentang materi-materi apa saja yang harus kita kembangkan, itu juga ada di situ.
juga model-model pembelajaran apa saja ya, termasuk model pembelajaran yang harus kita lakukan apa. Kemudian juga kalau masa pandemi ini kan kita nggak bisa menggunakan lokal sekolahan untuk menyampaikan atau untuk mengikuti ekstrakurikuler. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan itu pun sedang dibahas sehingga sesuai dengan apa yang instrumen yang Ibu sampaikan ke kami tentang pengaturan beban belajar itu yang tadinya nggak bisa dibuka di sini ya. Yang tadinya misalnya mata pelajaran IPA yang tadinya 5 menjadi 3, yang tadinya PKN 3 menjadi 2 dan itu tertuang di dalam dokumen 1 ini sehingga Bapak Ibu guru pun nanti ketika menerima kurikulum nggak kaget-kaget karena memang sudah tahu dan juga alokasi pembelajaran pun kami buat 1 hari itu 3,5 sampai 4 jam, sehingga 1 minggu 30 menit. Nah, itu sudah ada di dalam kurikulum ini karena memang belum bisa disampaikan di sini, jadi mohon maaf kalau tidak bisa ditampilkan. Tapi secara rinci instrumen atau ya instrumen yang disampaikan oleh Ibu itu teman-teman juga sudah mengetahui bagaimana penilaian kenaikan penilaian hasil belajar pada masa COVID dan juga kelulusannya seperti apa yang tidak harus anak harus mencapai target kurikulum, nah dan sebagainya itu juga sudah disampaikan. Mungkin itu secara rinci yang membingungkan mungkin ini Bu. Di dalam kurikulum itu. Kan di situ ada bab 1, bab 2, bab 3. Kemudian kalender pendidikan ini kemarin sudah mencoba fotokopi dari SMP Negeri 3 dari Pak Suhaimi, bukan SMP Negeri 3 ya, Pak Suhaimi yang Asafina, dari Asafina. Asafina ya. Fotokopi di sana. Yang kami bingungkan untuk bab 3 itu biarlah seperti keadaan normal. Kemudian bab 4 sampai bab 8 itu baru keadaan yang real atau yang sesungguhnya. Apa mungkin seperti itu? Iya. Iya, Bu Ririn. Jadi sampai bab 3, kalau bab 3 itu kan jam-jam mengajarnya itu masih K13. Ya, biarkan saja. Biarkan saja. Hanya misalnya ada di kata pengantar ya, Bu Ririn ya. Oh, ada Ada ya, di kata pengantar itu sudah ada kata-kata menggunakan kurikulum khusus di masa COVID. Ya, Kemudian judulnya juga ya Bu Ririn pilih salah satu. Ya, siap. Jadi dari atas kayaknya sudah ada rasa-rasa COVID-nya itu. Sudah ada rasa COVID. Nah, nanti di bab 4 ya Bu Ririn ya? Iya, bab 4 sampai bab 5, bab 6, bab 7, bab 4 kan kalender. Bab 5, bab 6, bab 7 itu berisi khusus tentang kurikulum khusus yang nomor 719, kemudian lampirannya Kabalitbang 018. Nah, kan di situ terjadi pengkerucutan KD-KD ya Bu Ririn ya. Jadi nanti seandainya kalau di bab 3 itu biarkan saja seperti itu, tapi di bab 5, 6, 7-nya khusus membahas tentang COVID dan pengembangan di masa COVID, khususnya selama setahun ini. Karena kita mudah-mudahan kalau berubah setahun ini kita misalnya terjadi PTM tatap muka terbatasnya seandainya kalau situasi memungkinkan. Jadi di situ ada juga nanti bercerita bahwa protokol kesehatan untuk melakukan PTM terbatas juga sudah dipersiapkan seperti itu Bu Ririn ya. Ya, siap. Jadi pembahasan kurikulum khusus yang 719
119 itu harus ada, kemudian tentang kenaikan kelas dan kelulusan yang ada di panduan SE 4 Menteri itu kan sudah di share diberikan semua dari pemerintah. Itulah yang diminta perubahannya, Bu Ririn. Jadi sudah mengarah ke sana ya. Pertanyaan. Ya, sudah. Kan sekarang zaman digital ya Ibu Bapak, Ibu Puspa, sehingga RPP dan semua perangkat-perangkat nantinya itu kan harus disimpan atau dikirim ke sekolah pakai Google Drive atau apa itu ya Bu ya. Sehingga Bapak Ibu guru, sehingga sekolah akan memiliki file itu tidak dalam bentuk hard copy tapi bentuk soft copy. Nah, yang lebih kami diberi semangat Ibu bahwa itu memang harus dimiliki oleh sekolah saat ini karena memang masa saat ini adalah masa digital, sehingga apapun ada lagi yang tidak bisa atau tidak ada lagi yang tidak mempersiapkan atau membuat semua perangkat khususnya Bapak Ibu guru sebagai pengajar untuk menyimpan seluruh file itu ke dalam Google Drive sehingga sekolah nanti akan gampang untuk dengan proses pembelajaran itu akan tersimpan dengan baik. Mungkin itu Ibu untuk arahannya lebih rinci kepada kami semua. Terima kasih. Oh iya, iya Ibu, karena sekarang digital, kemudian kita masih berbalik lagi ke masa depan sekolah kita ya Bu, pada saatnya nanti akreditasi tidak menginginkan lagi bentuk print out atau hard copy, tapi yang diminta itu semua dalam bentuk soft copy file. Jadi kita upload file nanti pada saatnya. Tahun berapa Bu Ririn nanti kita kena ini akreditasi lagi? Tahun 2023. Nah, 2023 berarti kita udah kena. Ada yang seperti kurikulum ini dia minta 3 tahun terakhir ya Bu Ririn ya. Jadi kurikulum 3 tahun terakhir nanti diupload. Nah, kemudian ini data atau data-data supervisi setahun yang dilakukan 2 kali oleh kepala sekolah untuk memonep guru-gurunya. Itu berarti setahun 2, kalau diminta 3 tahun nanti ada 6. Ini rekapnya aja sebenarnya, tapi kan kalau kita tidak mempersiapkan dalam bentuk soft file nanti kesusahan pas hari hanya. Jadi selama 3 tahun 2021, 2022, 2023 Bu Ririn ya. Kita sudah mempersiapkan file-file dalam bentuk soft copy. Jadi karena kita hanya mengupload file. Nah, jadi nanti data kita itu ditelaah sama Ban SM. Nah, banyak sekali yang diupload, terutama itu tentang RPP. RPP-nya nanti ada berapa butir 12, 18 itu meminta RPP. RPP-nya itu begini Bapak Ibu ya. RPP yang diminta itu adalah RPP yang menguatkan di bidang langkah-langkah. Coba kirim. Nah, seperti itu. Semua pelajaran ini, nanti semua pelajaran yang dia menguatkan atau ada inovasi di bidang langkah-langkah pembelajarannya. Apakah Bapak Ibu di RPP tersebut membuat inovasi project. Nah, misalnya di dalam project ini ada 5 pelajaran yang mencakup di dalamnya, yaitu matematika, IPA, kemudian IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahkan kadang seni budaya, ada seninya. Nah, ini misalnya membuat produk, suatu project membuat produk yang di dalamnya ada beberapa mata pelajaran, bisa masuk lagi agama. Jadi 7 pelajaran dalam satu produk, satu RPP, sehingga namanya RPP inovasi. Ini diminta. Kemudian nanti RPP yang dikuatkan dalam keunggulan dalam butir-butir tujuan. Nah, jadi Bapak Ibu cari yang dikuatkan dalam butir-butir tujuannya. Nah, yang membuat butir-butir tujuannya yang paling bagus, yang memang dianggap ada inovasinya, itu nanti diupload juga dari sekolah.
Dan ada lagi yang di bidang penilaian, dia ada inovasi di bidang penilaian. RPP-nya bentuknya bagaimana? Silakan di-upload seperti itu. Nah, jadi untuk semua data siapkan di dalam soft file, Bu Ririn, mulai dari daftar absen, itu absensi siswa yang sudah direkap, itu silakan disimpan. Absensi guru, ya, itu disimpan semua, karena kan penilaian untuk akreditasi semua berdasarkan kinerja yang bisa dilihat dalam bentuk data, yaitu tadi upload filenya. Itu absen guru, absen siswa, itu untuk melihat ketertiban siswa, untuk melihat ketertiban guru, kemudian program-program dari kepala sekolah. Kepala sekolah sudah memprogramkan apa untuk pembelajaran. Makanya Bu Ririn sudah saya kirim kemarin apa aja yang sudah dilakukan kepala sekolah untuk memfasilitasi pembelajaran guru-gurunya. Nah, itu nanti Bu Ririn punya program seperti itu, bahwa sekolah sudah memprogramkan ini. Nah, nanti keterlaksanaannya kan itu berhubungan sama guru, jadi guru bertanggung jawab. Nanti ada laporannya semua. Dan banyak sekali, terutama untuk manajemen sekolah itu banyak yang di-upload RKS, RKAS, menengah, jangka pendek, jangka panjang itu nanti Bu. Jadi semuanya disimpan di dalam draft biasanya. Karena kalau tidak di draft takutnya komputernya hilang misalnya ya, laptopnya hilang. Sehingga kalau di draft kita tinggal membuka draftnya saja, tidak hilang karena dia ada di dunia maya, kita titipkan ya. Nah, jadi untuk mengantisipasi ya Bu Ririn, semuanya nanti ditata di dalam drive supaya pada saat surplusnya itu kita tidak tahu namanya barang ya rusak dan sebagainya, kita masih bisa melihatnya lewat email kita itu Bu Ririn ya. Jadi semuanya Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu melakukan penilaian, pengayaan, kemudian remedial ke siswa, itu ada laporannya. Kalau misalnya laporan ke sekolah boleh bentuk panjang ya, tapi nanti di dalam bentuk rekapnya itu bisa diupload. Misalnya Ibu melakukan apa dan sebagainya. Di situ akan ada panduannya semua. Kemudian Bu Riri, SOP di sini yang pertama saya ingat itu SOP dalam merekrut guru. Nah, itu harus punya sekolah. Karena kalau sekolah dalam rekrut guru tidak ada SOP, tidak ada standarnya, nah nanti gurunya yang diterima kita belum tahu kompetensinya sampai di mana ya Bu Ririn ya. Nah itu kemudian banyak lagi ada SOP pelayanan dan sebagainya. Jadi memang semuanya harus di dalam soft file. Nah terutama RPP guru setiap mata pelajaran pada awal tahun pelajaran misalnya belum bisa menyiapkan 1 tahun, bisa setengah tahun dulu 1 semester. 1 semester itu misalnya di dalam ini kurikulum khusus dulu ya Bapak Ibu ya, karena kan kita nanti kurikulum khusus di dalam 1 tahun itu ada 7 KD. Nah, misalnya semester pertama 4, kerjakan dulu semester pertama 4 itu dulu. Kan kita kan sudah dibuat RPP yang sederhana. Nah, bagaimana sederhana? Sederhana tapi dia efisien dan efektif. Jadi bagaimanalah guru itu meramu RPP-nya sesuai dengan apa yang ada di kita, kontekstual, pembelajaran menyenangkan, ya, bermakna, sesuai dengan lingkungan, kontekstual dan sebagainya. Jadi tidak boleh tinggal hal-hal yang memang sudah ditentukan. Buat dulu sederhana, bahkan misalnya belum sempat mengetik, kadang ya belum sempat diketik Bu, silakan, nggak apa-apa, berikanlah dalam konsep. Konsep ini berarti feel Bapak Ibu ada di sana. Nanti konsep yang ditulis itu nanti akan diketik suatu saat. Mungkin Bu Ririn bisa menyiapkan stafnya yang untuk mengetik bagi guru yang belum sempat mengetik ya Bu Ririn ya. Nah, atau kan kita kan memang sudah banyak itu RPP contoh-contoh. Guru-guru Bu Ririn gurunya bisa ikut dalam itu, ada program guru berbagi ya, masuk di dalam guru berbagi itu nanti di situ akan banyak sekali
guru-guru dari seluruh Indonesia akan mengupload hasil karyanya. Jadi kalau cirinya yang bagus itu kan kita sudah tahu. Jadi kita tinggal memilih ini mana yang bagus dan bisa saya revisi sesuai dengan kondisi sekolah saya. Itu jangan cuma diambil kemudian di-download langsung dikumpul, jangan Bapak Ibu. Direvisi lagi sesuai dengan kondisi kita. Mau dikembangkan lebih luas lagi atau mau diperkecil lagi sesuai kondisi kita, itu silakan asal direvisi. Jadi ini tadi saya udah catatan juga ada guru berbagi, yaitu alamatnya nih saya sudah catat https://2 ayo guru belajar .kemdikbud.go.id /seri strip panduan strip pembelajaran strip. Jadi itu nanti bisa Ibu buka dan mendaftar di sana. Jadi sambil duduk, sambil ngomong anaknya atau sambil buka bawang ya Bu ya, bisa dibuka HP-nya. HP-nya dibuka, buka untuk guru berbagi tersebut. Nanti banyak sekali yang mengupload hasil-hasil karyanya di situ. Silakan Bapak Ibu pelajari, dilihat ya. Istilah kita harus melihat dunia. Jadi membuka cakrawala ya Bu Ririn ya. Sehingga mindset kita, pikiran kita tentang pembelajaran itu terbuka. Nah, inilah yang bisa meningkatkan kinerja kita. Jangan kita seperti itu, katak dalam tempurung ya. Waduh, hebat. Ternyata pas lihat keluar, aduh saya ini kecil sekali. Enggak seberapanya yang sudah saya lakukan ternyata sudah berbeda, zamannya sudah lain. Ya, Bu Ririn. Itu. Jadi Bapak Ibu nanti boleh mendaftar ke Ayo Guru Berbagi itu sampai tanggal 19 Agustus sepertinya Bu Ririn. Nanti mungkin misalnya tidak semua guru mendaftar, boleh wakilnya saja mendaftar, kan nanti bisa membuka. Atau sekolah ya, membuka satu orang, nanti di situ semua guru bisa membukanya Bu Ririn. Jadi tidak usah semua harus jadi pesertanya, nggak apa-apa. Kalau memang aduh nanti kepenuhan lah HP-nya bagaimana dan sebagainya, dari sekolah saja. Kemarin kan sudah ada itu Bu Ririn, saya share yang belajar ID itu ya Bu Ririn, itu bagus juga. Yaitu di situ kan nanti dia harus punya password sekolah. Jadi sekolah yang punya password, jadi Bapak Ibu guru kalau berminat minta password sama sekolahnya itu. Jadi sekarang semua informasi itu sudah terbuka Bapak Ibu ya. Asal kita mau. Nah, semua karena sekarang bisa dibuka di mana saja, lewat HP, lewat laptop, sambil main, sambil nungguin anaknya berenang atau nungguin anaknya main apa, anaknya dan sebagainya, kita bisa membuka-bukanya sambil melihat. Itulah melihat dunia namanya ya Bapak Ibu ya. Jadi mohonlah sekarang siswanya sudah mulai bertambah. Jadi mungkin nanti akan bertambah lagi, pokoknya doa saya ya buat SMP Kristen 5. Dan kinerja guru-gurunya ditambah juga. Nah, kinerja-kinerja ini Bapak Ibu ya, ini tidak bisa diciptakan dalam sekejap. Tapi kalau kita berangsur-angsur mulai dari sekarang, kinerjanya diperkuat lagi, ditambah lagi, dimaksimalkan lagi, mungkin nanti pada saat akreditasi, itu kinerja guru dan kepala sekolah itu akan dilihat atau dipotret dalam bentuk wawancara, kemudian diberi angket, kemudian diobservasi, itu semua akan mengalir seperti air. Jadi tidak bisa diciptakan 2 bulan lagi kita mau akreditasi. Ayo kinerjanya nggak bisa. Kinerja itu sesuatu yang sudah membudaya ya Bu Ririn ya. Jadi membudaya, kinerja gurunya tinggi sehingga berpengaruh pada peningkatan kompetensi siswanya, hasil siswanya, mutu lulusannya. Jadi mutu guru, mutu lulusan, proses pembelajaran juga meningkat kalau gurunya bermutu. Kemudian manajemennya, Bu Ririn sebagai pemimpin juga harus menyiapkan program-program yang memang unggul Bu Ririn ya, sehingga sejalan dengan peningkatan dari kinerja guru-gurunya. Jadi dilihat, oh iya kita sudah bisa melaksanakan ini, silakan Bu Ririn programkan, nanti gurunya dibimbing untuk melaksanakan. Jadi harus sejalan. Jadi dalam sekolah itu sekarang harus kolaborasi
Jadi kalau memang akreditasi itu bukan tanggung jawab kepala sekolah sendiri, tapi tanggung jawab semua guru, masyarakat lingkungannya. Karena akreditasi juga akan mengambil penilaian dari lingkungan. Masyarakat lingkungan. Kadang ada asesor itu, permisi Bu, saya mau ke warung sebentar di sebelah, atau mau ke kantin katanya. Itu untuk mencari informasi dari masyarakat sekitar sekolah. Itu. Jadi kinerja yang penting ya Bu Ririn ya. Jadi anukanlah sekarang, tekadkan kinerja, kinerja, kinerja. Itu Bu Ririn ya. Mudah-mudahan masukan saya ini Bu Ririn bisa menjadi acuan ya bagi guru-guru bahwa sekarang kinerja ya kita yang penting. Pokoknya tunjukkan kinerja, nanti akan kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan dengan semuanya bisa meningkatkan kinerja, tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya wakil kepala sekolah, tidak hanya guru, orang tua pun harus kita ikutkan sehingga memiliki ya, merasa memiliki bahwa SMP Kristen 5 ini tempat anak-anaknya belajar juga merupakan tanggung jawab mereka untuk membuatnya lebih maju. Itu ya Bu Ririn ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan sejalanlah dengan pikiran dari Bu Ririn. Seperti itu Bu Ririn ya. Ya, masukan saya. Ya Ibu, terima kasih. Wah, sangat banyak yang menjadi kami tahu tentang memang pada saat ini mau nggak mau mindset kita harus berubah untuk boleh masuk ke dalam kancah pergumulan bangsa ya untuk mencerdaskan anak bangsa. Dengan masa-masa seperti ini memang kita harus cerdas, kita harus terus berinovasi di dalam memberikan pembelajaran, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena walaupun sekecil apapun, mungkin SMP Kristen 5 nggak sebanding atau sangat kecil, tapi kami juga menjadi bagian untuk mencerdaskan anak bangsa itu ada, Bu. Iya. Ya, walaupun dengan cara-cara kami, kalau dengan fasilitas sarana prasarana yang kami miliki, tapi yang jelas kami memberikan bukan sisa-sisa, tapi kami berikan yang terbaik untuk anak-anak. Mumpung dalam masa kesempatan ini, Bapak Ibu silahkan ada yang mau bertanya kepada Ibu pengawas kita tentang apapun, kayaknya beliau itu pakar, ngerti semua dari A sampai Z. Silahkan. Karena saya kenal sekali dari dulu, dan pernah ketemu. Silakan Bapak Ibu mau bertanya tentang apa, tentang pembelajaran, tentang trik-trik untuk menjadi guru yang baik, atau trik-trik untuk membuat anak menjadi senang atau nyaman belajar, mungkin walaupun anak-anak belajar di rumah, atau mungkin apa saja, silahkan diberi kesempatan. Silakan Bapak Ibu. Ini. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya Ibu Ririn ya. Ya, bisa. Bu Ririn. Ya. Ya Pak. Baik. Selamat pagi Bu Pusparini. Selamat pagi Pak Anggoro. Terima kasih kesempatan. Silakan Pak. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih untuk pagi hari ini kita bisa berjumpa ya Bu, meskipun kita lewat Zoom. Beberapa hal yang Ibu sudah sampaikan tadi, saya ingin memperjelas saja Bu berkenaan dengan guru berbagi tadi. Karena itu pasti akan sangat bermanfaat untuk kami semua, untuk membuka wawasan kami berkenaan dengan bagaimana hal-hal yang terkait dengan tentu yang disampaikan Ibu tadi, RPP proses pembelajaran, dan juga hal-hal lain yang ada di sana. Tadi Ibu juga sudah sebutkan tentang alamatnya, mungkin nanti lebih jelas bisa di-share lewat WA ke Bu Ririn supaya kami juga bisa mencoba untuk masuk di dalam guru berbagi itu. Sementara itu dulu Bu, nanti bisa dilakukan. Iya. Langsung jawab Bu Ririn ya. Silakan. Saya langsung jawab ya Pak ya. Yaitu tentang guru berbagi. Tentang guru berbagi tadi saya sudah sebutkan selintas linknya. Nanti saya kirimkan lewat Bu Ririn aja ya Bu ya.
Nanti saya kirimkan lewat Bu Ririn, nanti Bu Ririn sampaikan ke Bapak dan guru-guru lainnya. Di sini banyak sekali Pak, nanti akan dari seluruh Indonesia, jadi kita bisa memilah-milah mana yang kita perlukan, mana yang tidak perlu, ya nggak usah diambil ya Pak ya, karena kan namanya dari berbagai ide-ide, jadi ada yang sesuai sama kita, ada yang tidak. Itu nanti saya share sama Bu Ririn. Ya, kemudian tambahan lagi nih Pak ya, untuk siswa itu tadi Bu Ririn bilang sekolah Kristen 5 ini kecil ya, kemudian sarprasnya kurang. Sekarang Ibu, sarpras sekolah itu tidak menjadi hal yang utama. Sekarang misalnya dia punya lab IPA, tapi tidak digunakan dengan maksimal, itu tidak ada gunanya juga. Nah, jadi apapun ruangnya ada, asal dimanfaatkan. Jadi tidak tergantung pada sarpras yang banyak tapi tidak digunakan. Jadi kita tidak harus punya sarpras. Dengan mengajak siswa untuk beraktivitas saja di bawah pohon itu juga lebih baik. Misalnya nanti sudah tatap muka ya Bu ya, di bawah pohon di mana, misal kemudian labnya tidak ada, bisa melakukan di mana saja, di ruang terbuka. Jadi sekarang pembelajaran tidak tergantung pada sarpras, karena sarpras itu juga nanti ada bagian tersendiri yang mengurusnya. Jadi bukan kita, yang penting kemauan kita untuk memberikan pembelajaran kepada siswa yang menyenangkan. Jadi sekarang kita kan kalau misalnya tatap muka yang kata saya tadi, di bawah pohon, di bawah apa misalnya aula yang kosong, atau di gazebo dan sebagainya, itu bisa semua dilakukan pembelajaran, mau praktek, mau apa dan sebagainya, yang inovasinya yang Bapak Ibu ingin sampaikan ke siswa. Jadi tidak bisa kecil hati Bu Ririn, sarpasnya kurang Bu. Karena kan yang dipentingkan itu Ibu, yaitu ruang kepala sekolah. Ini yang sekarang harus ada ya. Kalau kepala sekolah nggak ada ruang, gimana mau diskusi, mau menghadap. Kemudian ruang guru, kemudian ruang UKS itu Bu Ririn ya. Kemudian yang terakhir itu toilet. Nah, toilet sekolah harus punya sesuai dengan jumlah siswanya. Kalau kan di sekolah itu ada putra putri, jadi toiletnya harus ada toilet putra sendiri, toilet putri sendiri. Jadi kalau SMP Kristen 5 sudah punya siswa 80-an, berarti toiletnya 2 tadi, 1 putra 1 putri sudah cukup. Itu yang syarat mutlak untuk sarpras Ibu. Yang lainnya tidak. Jadi mau mengajar di mana saja, misalnya mau mengajar di tempat ibadah, boleh asal diizinkan. Mau mengajaran ada ruang yang disiapkan cuma 1, Ibu, ruang kita. Jadi kita paginya kelas sekian, siangnya kelas sekian, kemudian di sebelah sini ada ruang terbuka untuk tidak apa-apa, yang penting pembelajarannya dilaksanakan dengan baik. Itu ya Bu Ririn ya. Jadi yang penting kepala sekolah, ruang guru, ruang UKS, sama toilet. Itu yang paling diminta juga, diakreditasi juga, itu yang dilihat Bu Ririn. Tidak yang lain-lain. Nah, untuk pemanfaatan di mana saja bisa jadi lab, di mana saja bisa jadi ruang perpustakaan. Oh ya, perpustakaannya juga kalau memang sudah bisa disiapkan, ya perpustakaan 1. Karena perpustakaan itu penting, tapi perpustakaan bisa saja misalnya dibelah 2, ada sama ruang guru bisa ya. Ya, pokoknya dia yang itulah yang memang dipentingkan, yang lainnya tidak. Jadi Bu Ririn jangan berkecil hati. Ya, yang penting kita melakukan pembelajaran dengan siswa-siswa dengan baik dimanapun tempat pembelajarannya terjadi, asal memang terkondisi, itu yang lebih baik. Kelas yang bagus-bagus tapi tidak digunakan. Banyak itu sekolah ya, maaf, sekolah sekarang ya, gedungnya besar-besar itu pada kosong Bu Ririn. Itu mungkin kinerja dalam melayani siswanya tidak bisa maksimal, sehingga masyarakat itu mau memilihnya bagaimana. Sekarang sudah kritis ya wali murid itu.
Nah, seperti itu. Nah, jadi jawaban saya, Pak Anggoro, ya nanti saya share dengan Bu Ririn. Kemudian untuk syarat prasekolah tidak jadi masalah, hanya beberapa poin yang saya sebutkan tadi saja yang diperlukan. Yang lainnya bisa dilakukan di mana saja. Yang penting keefektifan ruang tersebut, bukan ruang itu yang dilihatnya, bukan sosok gedungnya, bukan. Keefektifan penggunaannya itu ya Bu Ririn ya. Nah, itu saja Bu Ririn. Ada lagi yang lain? Harus ada yang bertanya lagi Bu. Ini kami ada 11, ini diberi kesempatan semua ya Bu untuk bertanya ya. Ya boleh. Ya, Bu Kris, silakan Bu Kristiana. Bu Kris, ya Kristiana AP Haryani ya Bu. Selamat pagi Bu. Pagi. Ya, silakan Ibu. Iya, kalau mendengar suaranya kurang keras ya Bu ya. Suaranya kecil. halo. Ya. Mendengar Bu? Udah bisa ya. Masih kecil. Iya, agak kecil. Lagi nggak enak badan juga ini. Oh gitu. Ibu lembut sekali orangnya. Headsetnya. Oh, pakai headset ya Bu ya? Iya. Oh ya. Saya pakai headset karena kebetulan suami juga ada online di rumah. Oh iya. Ya. Mudah-mudahan bisa terdengar dengan jelas ya Bu suara saya. Bisa, iya bisa. Jadilah ya Bu. Ya, kalau mendengar apa yang disampaikan Ibu terkait dengan sarpras tadi, sarpras yang dimiliki oleh sekolah kami, itu rasanya adem banget. Iya. Menenangkan. Tapi kalau boleh saya curhat di sini ya Bu, beberapa pengalaman terkait dengan kegiatan apa Bu istilahnya? Kegiatan daring. Bukan kegiatan untuk menilai sekolah itu Bu. Oh, akreditasi dan akreditasi itu pra-akreditasi kan sering ada ya Bu, penilaian sekolah itu kan memang terkadang kita diminta untuk sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, misalnya ruang UKS harus sekian meter kali sekian, seperti itu Bu, ruang kelas harus sekian kali sekian. Memang sangat terbatas kalau untuk di sekolah negeri Kristen 5 untuk pengadaan ruang sesuai dengan ketetapan yang ada. Pertanyaan saya, apakah yang disampaikan Ibu itu tadi terkait sarpras ini cukup ada ruang guru, ruang kepala sekolah, AS, perpustakaan dan toilet ini hanya berlaku di situasi pandemi saat ini atau di situasi normal? Seperti itu Bu. Itu yang pertama ya Bu. Yang kedua, memang di masa pandemi ini kan memang sebenarnya kalau tadi Ibu sampaikan Ibu sampaikan tentang kinerja guru harus ditingkatkan, dikembangkan, harus sekreatif mungkin. Memang masa pandemi ini memang sepertinya memaksa dalam tanda kutip sebagai guru itu dituntut untuk lebih kreatif, lebih inovatif seperti itu ya Bu, supaya mengantisipasi anak-anak yang belajar dari rumah itu diminimalisirlah kejenuhan atau kebosanan. Nah, ini memang sebuah tantangan yang luar biasa buat kami Bu, untuk di
gimana caranya mengembangkan ide-ide atau apalagi terkait dengan teknologi ya Bu Pari ini. Jujur kalau saya pribadi sih sebenarnya memang agak gaptek, bukan agak tapi memang gaptek. Jadi harus belajar dari teman-teman sekerja yang IT-nya hebat-hebat. Jadi memang harus belajar terus meskipun tertatih-tatih tapi terus berupaya untuk menyikapi situasi sulit saat ini agar bisa menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik untuk anak-anak. Jadi menjadi tantangan kami juga itu bukan perkara yang gampang buat kami juga ya, harus banyak sekali mengerjakan ini itu perangkat dan segala macamnya. Di sisi lain kami harus berupaya keras dengan belajar lebih banyak lagi dan siap untuk diajar juga. Jadi sebenarnya kalau rahasia guru berhasil itu sebenarnya memang lebih banyak belajar gitu, dan mau mencari tahu lebih banyak lagi. Iya. Seperti itu Bu Puspari, ini ada dua hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Salam kenal ya Bu Puspa. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama Ibu. Langsung saya jawab ya Bu ya Bu Ririn ya. Oh ya, pertanyaannya ada dua. Yang pertama yaitu tentang sarpras tadi. Sebenarnya sudah melegakan ya Bu ya, bahwa memang sarpras hanya poin-poin yang saya sebutkan tadi yang dipentingkan. Yang lain itu pembelajaran yang penting, pembelajaran efektif, tidak harus gedung-gedung yang bagus, yang standar itu tidak, bagaimana cara guru mengolahnya. Ini memang sudah menjadi ketentuan di akreditasi, karena saya sendiri sudah menjadi asesor ya Bu ya. Kemudian kemarin sudah pelatihan selama 5 hari, sehingga saya berani menyampaikan ke sekolah SMP Kristen 5. Karena kalau akreditasi yang tahun 2019 ke belakang, itu memang seperti itu Bu. Ya dia menuntut dokumen-dokumen yang tinggi, sampai banyak-banyak. Kadang sekolah kalau mau akreditasi puluhan juta itu menyiapkan dokumen ya, print out. Nah, kemudian kalau sekarang sudah diganti dengan akreditasi model baru, ya pengembangan lah, ini namanya pengembangan ya dari pemerintah, karena yang lama itu dianggap kurang efektif memeriksa dokumen-dokumen, padahal keasliannya itu belum tentu. Jadi kita sekarang dikenalkan dengan akreditasi yang baru, yaitu dengan IASP 2020, yaitu Instrumen Satuan Pendidikan ya, yang diciptakan pada tahun 2020, merupakan pengembangan dari yang lama, bahkan bukan pengembangan ya, berbeda sekali Ibu. Ya seperti tadi tentang sarpras, berbeda sekali dari yang dulu. Nah, ini berlaku untuk selama sistem akreditasi IASP 2020 belum diganti lagi. Nah, IASP 2020 dilaksanakan dari tahun 2020 sampai 2021 ini. Kebenaran terjadi masa pandemi, tapi tetap terlaksana, Ibu. Jadi akreditasi juga ada dua cara, ada yang daring penuh, ada yang daring dan luring. Daring dan luring itu dia mengupload, itu kan daring. Kemudian data-datanya diupload tadi, filenya. Kemudian nanti ke sekolah melakukan visitasi, wawancara, observasi, ya. Kemudian telah ada dokumen lagi yang meragukan pada saat uploadan, akan ditanyakan lagi. Tidak menanyakan print out-nya, tidak. Misalnya dibaca itu isi dari kurikulum yang disampaikan, benar atau tidak kok ini berbeda sama file-file yang lain gitu ya. Itu kan nanti akan menjadi pertanyaan. Disitulah visitasi dilakukan secara luring ya. Tapi kalau sekolah tersebut tidak memungkinkan divisitasi secara luring, secara tatap muka, maka diadakan secara daring juga. Jadi mereka melakukan wawancara seperti ini.
ya dengan Zoom meeting sama kepala sekolah, guru, nanti di breakout Zoom meetingnya. Misalnya dikasih ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang siswa, ruang komite. Jadi nanti visitasinya melalui daring akan diakomodasi, difasilitasi dari Ban SM. Nanti terdiri dari ruang-ruang yang terpisah. Jadi mereka, guru, kepala sekolah, murid, siswa, dan masyarakat komite itu diberi ruang-ruang untuk Zoom meeting tapi terpisah. Misalnya kepala sekolah ada di sekolahan, guru ada di mana, komite ada di rumahnya sendiri, masyarakat, siswa juga. Jadi akan adakan visitasi secara daring. Nah, seperti itu Bu Kristiana. Jadi selagi belum diganti IASP 2020 untuk sistem akreditasi ini, hal itu tetap berlaku, bukan karena pandemi, ya. Diciptakannya waktu itu sebelum pandemi sebenarnya, tapi ternyata pandemi disesuaikan, tapi tetap poin-poinnya itu tetap. Kalau poin yang IASP itu 35, tapi kalau poin yang dulu itu 124 untuk SMP. Itu yang dulu 124 poin yang harus ditelaah dokumen-dokumennya. Tapi sekarang yang ditelaah asesor itu cuma 35 butir, tapi isinya padat karena kita menelaah kinerja. Begitu Bu Kristiana ya. Nah, itu tentang akreditasi. Jangan cuma melegakan tapi kok cuma pandemi aja. Enggak. Setelah pandemi juga kalau belum diganti, misalnya belum diganti ya, mudah-mudahan nggak diganti karena menurut saya sudah bagus ya. Nah itulah jawabannya. Kemudian yang kedua tadi tentang kondisi pandemi yang harus menyampaikan materi, kayak menyenangkan siswa, berinovasi, aktif, kreatif. Iya, itu tuntutan kepada guru. Nah, kalau misalnya daring, ini malah enak Bu melaksanakannya. Misalnya Ibu Kristiana mengajar apa Bu Kristiana? Mata pelajarannya? Agama? Pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kristen, budi pekerti ya? Oh ya, pendidikan agama. Malah enak, karena kan kita di dalam ya, pembelajaran kita ada karakter Ibu. Ya, karakter itu kan berhubungan sama budi pekerti. Ya, agama Kristen. Ibu malah enak. Ibu akan misalnya, Ibu bisa menyampaikan materi, kan bisa lewat WA ya Bu ya. Ibu bisa membuat modul. Modul itu adalah supaya siswa bisa bekerja sendiri. Rangkuman yang poin-poin yang memang bisa Ibu sampaikan, Ibu buat dalam bentuk modul. Nanti disampaikan ke siswa. Nah, dari modul yang dibuat itu, Ibu bisa ambil dua tugas buat siswa. Tapi kasih modul dulu, jangan langsung kasih modul, siswanya mau jawab, bingung ya. Kasih modul ada 2 tugas. Tapi di sini Ibu untuk kita kan di sini dituntut aktif, kreatif, inovatif. Jadi fokus kita itu menyampaikan atau mengenalkan pada siswa tentang kompetensi abad 21. Nah, kompetensi abad 21 ini akar dari semua AKM. Kemarin siswa kita sudah diuji AKM. Bu Ririn mengikut atau sendiri AKM-nya kemarin? Ikut Bu, tapi sendiri. Sendiri. Oh, sendiri. Nah, itu kan soal-soal AKM. Soal AKM itu intinya diberikan ke siswa, tapi yang terbaca nanti kinerja guru di sana. Kalau guru yang selama ini mengajarkan kompetensi abad 21 pada siswa, yaitu berkolaborasi, berkomunikasi, aktif, kreatif, dan kritis. Itu ada 4 kompetensi abad 21. Nah, untuk mengangkat kompetensi abad 21 ini, kita harus menggunakan, kalau ada yang lain sih, kalau saya itu yang memahaminya tentang taksonomi Bloom, yaitu 1, anak hanya mengetahui. Nah, 2 dan 3, ini belum hot. Yang hot itu yaitu C4, C5, C6, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, di dalam Ibu memberikan soal, Ibu akan melihat taksonomi Bloom yang keempat tentang analisis, kata-kata yang harus dimasukkan di dalam pertanyaan kita itu yang membuat anak
untuk menganalisis ya. Jadi Ibu memberikan apa, masukan apa, tidak usah banyak Bu, sesuai 1 KD saja. Kemudian nanti Ibu minta tolong ceritakan kejadian di sekitar kalian yang berhubungan dengan materi yang Ibu berikan, misalnya tentang menghormati keluarga ya, kepada yang lebih besar, yang lebih kecil. Kan ada Ibu seperti itu ya. Nah, jadi tentang menghormati yang lebih tua, yang sebaya sama yang lebih kecil. Ceritakan. Atau bila perlu anak itu punya cerita dia sendiri dengan nama-nama adiknya atau neneknya atau itu. Jadi tolong ceritakan. Jadi anak itu kita bercerita. Di situ berisi Ibu. Berisi dengan keterampilan abad 21 yaitu anak bisa berkomunikasi ya. Ini literasi namanya Bu, meningkatkan literasi dia. Berkomunikasi di sini kalau dia membacakan, nanti kan misalnya dia menulis terus dia membacakan, berarti melatih komunikasinya. Seandainya di dalam tugas tersebut siswa disuruh bertanya atau disuruh tugasnya ini yaitu cuma 1, kalian disuruh mewawancarai warung yang ada di sebelah rumah, 2 warung, 2 pemilik warung yang ada di lingkungannya misalnya, karena ini pandemi ya, diingatkan lagi anak-anak nanti kalau ke warungnya pakai masker ya, jangan terlalu dekat-dekat dan sebagainya. Itu membuat anak menyenangkan Ibu, jadi anak itu senang. Setelah itu kan dia disuruh menulis hasil wawancaranya, dia tulis. Nah bila perlu kalau misalnya Ibu mau dia kirim tugasnya kan, ini hasil wawancaranya ini, nanti kan kita pilih-pilih, aduh ini lucu. Nah, Ibu video call. Bisa kan video call Ibu ya? Video call. Oh iya nanti dikasih jadwal. Ibu akan video call jam sekian si A. Jam sekian sampai sekian si B, si C. Tidak apa-apa Bu, tidak terakomodasi semua dari misalnya ada 20 siswa, baru terakomodasi 10. Nanti 10 yang lain pada tugas yang lain dia Ibu video call, seperti itu Ibu. Jadi menyenangkan, siswa merasa diajak berbuat ya, beraktivitas. Jadi walaupun kita tidak bisa menyentuhnya langsung, Ibu akan bisa. Jadi dari tugas yang dibuatnya itu entah dibantu ibunya atau kakaknya, tapi itu akan bagus ya Bu ya. Akan merupakan potret dari siswa tersebut, tugas dia di rumah dikerjain, kemudian akan ada nilai tambah dengan siswa tersebut. Itu kalau misalnya kalau di agama Kristen mungkin seperti itu Bu Budi Pekerti ya. Silakan wawancara, anaknya disuruh mencatat isi wawancaranya, kemudian suruh bertanya atau menceritakan, seperti itu saja. Itu Ibu. Itu mungkin sebatas pelajaran ini ya, juga tidak menutup juga pelajaran lain kalau matematika. Matematika misalnya suruh menceritakan saja, siapa yang pernah disuruh ibunya ke warung, atau siapa yang pernah ini membagi kue misalnya dan sebagainya. Anak itu akan lebih senang kalau disuruh gurunya. Kalau disuruh ibunya suruh menulis saja mungkin malas, tapi kalau gurunya nyuruh dia kan kerjakan, ceritakan ya. Dia di rumah ini disuruh cerita gitu. Seperti itu Ibu. Jadi ada feel-nya. Jadi apa yang kita suruhkan dengan siswa yang memang berisi pelajaran, kemudian seluruh rumah kadang itu diajak membuat cerita tersebut, tidak apa-apa. Itu Ibu ya. Jadi dalam masa pandemi ini tugas utama guru itu yaitu memastikan siswanya itu dalam keadaan sehat, keluarganya sehat, secara psikologis karena kita tidak bisa melihat langsung, tapi kita bisa menyapa mereka setiap pagi. Jadi untuk guru mata pelajaran, seandainya pelajaran Ibu Kristiana, Ibu Kristiana tadi 2 jam dalam seminggu, 2 hari misalnya Ibu hanya melakukan pembelajaran 1 hari misalnya dalam seminggu ya Bu ya, 2 jam pelajaran 1 minggu berarti 1 hari Rabu saja. Jadi kan Ibu cukup menyapanya setiap hari Rabu. Dari dia bangun tidur di dalam HP orang tuanya, HP grup itu sudah disapa, ya. Selamat pagi anak-anak, sudah bangun dan sebagainya. Jadi setiap Jumat itu tugas Ibu menyapa. Jadi menurut jam yang sudah ditentukan dari sekolah itu Ibu.
menyapa siswa, ya memastikan dia sehat dan sebagainya. Untuk mengumpulkan tugas itu kita tidak usah langsung harus kumpul semua. Nanti kan terlihat ada siswa yang cepat mengumpulkan tugasnya, ada siswa yang setengahnya, kadang cepat, kadang lambat. Ada yang siswa tidak mengumpulkan sama sekali. Itulah yang siswa yang harus kita layani lebih, Ibu. Jadi yang tidak mengumpulkan, dihubungin orang tuanya, bukan menghubungi orang tuanya langsung minta tugas, tidak. Tapi membicarakan siswanya kesulitannya apa. Apa kesulitannya, keinginannya apa, kendalanya apa. Seperti itu, Bu, kalau kita menghubungi orang tua. Jadi jangan, Bapak, tugas anaknya belum dikumpulin. Tidak boleh seperti itu kita. Jadi cerita saja, oh kendalanya seperti ini. Jadi keluar nanti. Jadi secara psikologis, Ibu yang pendidikan agama Kristen telah membantu ya, telah membantu karena kita nggak tahu Ibu, masalah di keluarga itu banyak sekarang, apalagi pandemi ini. Ada yang kena PHK orang tuanya, ada yang usahanya jadi tidak berjalan karena tidak esensial di masa pandemi dan banyak sebagainya. Kemudian ada anaknya yang belajarnya harus dibantu terus, anaknya bukan satu, kalau hanya 4 ibunya itu nggak bisa masak lagi, tempat-tempatnya itu minta bantu semua belajarnya. Jadi secara tidak langsung kalau kita sempat ngobrol sama orang tua, beri aja masukan secara ini aja psikologinya itu aja. Jadi menyenangkanlah di dalam pandemi ini. Untuk materi kan tidak harus tuntas. Jadi kalau bisa pokoknya kita bisa menyapa, mengetahui kondisi siswa. Jangan nanti ada siswa kita yang maaf ya Ibu ya, misalnya terkena COVID misalnya, kok gurunya tidak tahu sama sekali. Itu miris sekali Ibu ya. Nah, jadi menyapa setiap waktu jam pelajarannya itu penting, Ibu. Mulai pagi, sapa, dan misalnya ada yang dikirimkan, ada tugas kan silahkan. Itu Ibu ya, Bu Kristina, juga Ibu-Ibu yang lain sama. Walaupun pelajarannya lain sama Ibu. Semuanya perlakuannya seperti itu. Itu, terima kasih Ibu ya Kristina ya, sudah mau menyampaikan apa yang jadi unek-uneknya. Ibu Ririn juga. Ada lagi Ibu Ririn? Ini Bu, supaya adil, mereka juga pengen untuk bertanya ini Bu. Ini tadi Pak Anggoro, bimbingan konseling, kemudian Bu Kristiana, guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ini sekarang kesempatan ini, Bu Enrika ini guru matematika, Bu. Silahkan. Bu Enrika. Bertanya. Oh iya, Bu Enrika. Karena Enrika ada 2. Yang satunya nggak tampil ya. Enrika. Bu Enrika. Selamat pagi, Bu. Pagi, iya. Iya, jadi laptopnya nggak bisa keluar suara, jadi saya menggunakan handphone untuk mendengarkan suara Ibu seperti itu. Oh, ya, makanya 2. Saya lihat yang mana nih. Ya, gimana matematika ya, Bu ya? Silakan, Ibu. Ya, kalau untuk matematika saya cuma sharing aja ya, Bu, di sini ya, Bu ya. Kendalanya itu adalah ya, pertama, mungkin di alat komunikasi, memang benar anak-anak ada WhatsApp seperti itu kan. Cuman karena memang matematika kan butuh yang namanya penjelasan ya Bu secara langsung agar anak-anak bisa mengerti. Jadi ya kendalanya saya saat pembelajaran adalah ya pada saat proses menjelaskan materi. Jadi saya lebih banyak memberikan anak YouTube atau foto-foto buku seperti contoh-contoh soal seperti itu atau PDF yang saya berikan ke siswa. Karena biar maksud saya memberikan seperti itu adalah biar mereka memahaminya terlebih dahulu. Jadi minggu ini memahami materi atau misalkan seperti YouTube kan ada yang bisa di-download ya Bu. Jadi mereka bisa menontonnya secara offline seperti itu. Itu untuk matematika. Jadi minggu depan setelah mereka memahami materi di minggu ini, minggu depan mereka bisa mengerjakan tugas yang berkaitan dengan minggu lain seperti itu. Itu untuk matematika saya hanya sharing Ibu, kurang lebih seperti itu. Bagus. Misalnya memberikan video, tapi kan videonya sudah Ibu baca dulu, sudah Ibu lihat dulu sesuai enggak sama materi. Kemudian kan banyak video-video yang beredar ya Bu ya.
tapi dipilah-pilah. Kemudian untuk memberikan soal, biasanya di video itu juga ada soal ya, 1, 2. Nah, nanti apalagi matematika, jangan terlalu banyak Ibu, karena kan dari KD itu bisa dilihat indikator yang memang esensial mana. Misalnya hanya 2 soal nggak apa-apa. Nanti 2 soal itu mereka akan membuat, misalnya mau karena ini lihat WA saja ya Bu ya. Biasanya lihat apa Ibu? Minta tugasnya lihat foto. Classroom Ibu. Oh, Google Classroom ya. Kalau Google Classroom, videonya bisa boleh banyak ya Bu ya. Dimasukkan di Google Classroom, kemudian nanti tugasnya bisa dipotongkan ya, dimasukkan di tugas ya, betul, benar itu. Tapi jangan terlalu banyak Ibu, karena kan Ibu komunikasinya hanya Google Classroom dan Ibu tidak bisa mengetahui sama sekali kondisi sebenarnya siswa. Boleh sekali-sekali jika memang memungkinkan siswanya diajak Google Meet, diajak Zoom meeting sesuai dengan kemampuan siswanya. Yang bisa Google Meet 10 orang, yang bisa Zoom meeting 5 orang silakan. Jadi kalau kita melakukan Google Meet Classroom itu kita mengamati siswa ini rambutnya sudah panjang mungkin ya. Kelihatan pada saat Zoom meeting. Nah, jadi kita tegur itu kenapa rambutnya sudah panjang? Ibu takut ke tukang cukur, Bu. Nah, nanti dipotong bapaknya sendiri aja kalau takut seperti itu. Jadi Zoom meeting dan Google Meet itu bukan sekedar gaya bagi saya, tapi untuk melihat nyata siswanya itu kondisinya sudah bagaimana. Kadang siswa kita jangankan bulan-bulan, ini kita sudah setahunan ya, mungkin tadinya yang masih kecil, pada saat kita lihat itu sudah tinggi Ibu ya, karena sudah setahun lebih. Jadi mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan Google Meet sekali-sekali, jangan terlalu sering. Zoom meeting terjadwal, ditanya siapa yang bisa. Dan yang tidak bisa sama sekali, tidak apa-apa Ibu. Nanti kan lama-lama mungkin dia juga akan berusaha untuk mau. Kadang anak ini termotivasi kalau iya teman saya ikut Zoom meeting, dia akan minta gimana lah caranya. Jadi kita sekali memberi motivasi untuk mereka bisa untuk memahami IT juga. Karena yang sekarang ini kita yang sudah, saya terutama ya Bu Ririn ya, yang sudah umurnya seperti ini aja masih berusaha untuk memahami IT walaupun pelan-pelan, tapi anak-anak itu harus dikenalkan apalagi pandemi seperti ini. Tapi kita tidak memaksa, beri motivasi saja, kemudian contoh-contoh. Kalau kita suruh ya nggak bisa, nggak ada karena kebutuhan mereka mungkin lebih banyak. Itu Bu Enrika ya. Jadi sekali-sekali dikasih seling-seling, jadi anak itu senang. Ya. Kalau untuk kelas 7, kelas 8 tahun kemarin memang Zoom meetingnya hanya sekali 2 kali saja Ibu. Tapi kalau untuk yang kelas 3 yang kelulusan tahun ini, memang kemarin untuk diri saya sendiri matematika saya memang berinisiatif dan minta pendapat anak-anak gimana kalau saya kasih tambahan di malam hari untuk persiapan ujian nasionalnya mereka kemarin. Dan memang tidak semua, makanya saya bilang untuk yang hadir bisa mencatat apa yang sudah saya berikan, apa yang sudah saya jelaskan, nanti bisa di-sharing ke teman-teman yang tidak ikut Zoom meeting seperti itu. Iya. Cuman memang waktunya bukan pada saat proses belajar di sekolah Ibu, jadi seperti jam tambahan di malam hari seperti itu, karena memang melihat kondisi anak-anak mungkin takut terbentur dengan pelajaran yang lain, jadi lihat waktu free-nya mereka seperti itu. Iya. Iya betul, karena kita tidak usah takut, tidak ada ujian nasional lagi Ibu. Sekarang ujian sekolah, jadi apa yang sudah Ibu berikan ke siswa itu Ibu bisa untuk membuat soal ujian sekolahnya. Wah, anak saya sudah saya berikan ini dan ini. Jadi sekolah bisa memilah-milah sendiri yang mana memang sudah dikuasain anak. Jadi jangan takut anak dikejar-kejar harus ujian nasional, sekarang tidak ada lagi ya Bu Ririn ya. Yang penting Ibu tahu yang mana dan lakukan yang terbaik buat siswanya. Dan kalau memang bisa maksimal silakan, asal jangan memaksa karena secara fisiologis sekarang kita nggak tahu kondisinya bermacam-macam sekarang ya. Yang penting kita hanya selalu menyapa, selalu memastikan kondisi-kondisi dan memang kalau bisa memberi masukan, bantuan dalam bentuk
psikologis itu akan lebih baik. Itu Bu Ririn ya, jawaban saya untuk Bu Endrika. Mungkin Bu Endrika semoga lebih semangat lagi Bu Endrika ya. Terima kasih Bu. Iya. Tadi sudah dari matematika, agama sudah, BK sudah, bahasa Indonesia sekarang. Nah, bahasa Silakan Indonesia. Bu Elizabeth, ini bahasa Indonesia. Bu Hesti ya. Ya, gimana Bu Esti? Silakan. Ya, Ibu. Bentar, mohon izin Bu Kristiana izin keluar dari Zoom karena nggak tahan duduk. Ini sakit. Oh iya ya. Tidak izin keluar Ibu. Ya, mohon maaf. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa ya. Ya, diizinkan. Ya Bu Esti silakan. Ya, selamat pagi Bu Pusparini. Hanya menyampaikan terima kasih ya, informasi yang Ibu share tadi berkaitan dengan guru berbagi. Apalagi itu nanti di dalamnya berkaitan dengan perangkat pembelajaran dalam situasi pandemi sekarang. Seperti ini bentuk RPP yang sudah pasti berbeda dengan RPP tatap muka. Jadi dengan Ibu share informasi seperti itu, saya sangat antusias untuk atau mungkin nanti saya akan mendaftar atau bagaimana? Iya bisa. Iya Bu, untuk mengetahui informasi apa saja yang ada di dalam guru berbagi tersebut untuk menambah wawasan saya Bu sebagai guru. Itu saja Bu yang saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih Bu. Oh iya, ya terima kasih Bu Esti ya. Ya bagus sekali karena Bu Esti kan antusias ya untuk membuka cakrawala kita. Kita harus jujur, kalau memang kita ada kesulitan ya nggak apa-apa, cari informasi ya Bu ya. Ya seperti itu memang sebaiknya. Dan untuk bahasa Indonesia mungkin secara daring ini memang kalau kesulitan banyak. Tapi kalau Bu Esti misalnya nanti sudah melihat keluar, oh seperti ini, tugas apa aja yang harus diberikan siswa. Karena kan bahasa Indonesia sendiri ada sih yang bisa kita lepas anak, misalnya anak disuruh menulis cerita atau membuat kadang membuat, sekarang ada lagi kadang kalau memang anak itu bisa disuruh membuat film kecil ya, film pendek, silakan. Tapi itu kan harus berkolaborasi. Seandainya memang cuman kolaborasinya di keluarga saja boleh, tapi kita jangan mengarahkan siswa anak untuk bertemu temannya. Silakan Nak, berkelompok, buat tugasnya, buat tugas ini dan sebagainya. Waduh, itu kalau anak itu nanti, sekarang kan anak sudah bosan di rumah ya, nggak keluar-keluar. Alasan dia, iya, Bu Hesti kasih tugas, kita berkelompok 5 orang harus ketemu. Waduh, anak-anak itu belum tentu untuk ketemu, mungkin biar bisa keluar saja dia dapat izin orang tuanya. Jadi tugas-tugas itu boleh bervariasi, boleh kreatif, tapi jangan untuk mengarahkan siswa untuk keluar dari rumah. Itu atas izin, orang tuanya kadang nggak bisa bilang lagi, Bu Esti benar ya memberi tugas seperti itu. Betul, aduh nggak bisa ngomong lagi karena anak sekarang nggak ada disuruh keluar saja pengen keluar, udah bosen ya Bu ya. Jadi di rumah itu buatlah kegiatan, misalnya menciptakan apa saja yang mengandung ada unsur-unsur di KD Bahasa Indonesia, silakan Ibu. Nah, mungkin nanti kalau sudah dibuka di guru berbagi akan ada lebih banyak lagi masukan-masukan. Itu saja Bu Esti ya. Mudah-mudahan semakin semangat Bu Esti. Yang penting menyapa siswa setiap pagi pada saat ada jam pelajarannya. Itu saja. Untuk materi-materi apalagi kognitif itu tidak terlalu harus dituntaskan. Yang penting ada karakter yang kita masukkan berasal dari pelajaran kita, ada ininya apa? Yaitu budi pekertinya, karakternya keluar. Kemudian kalau ada keterampilan-keterampilan yang lain yang bisa anak mencipta, silakan ditingkatkan Bu Esti. Itu saja Bu ya. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, iya Bu. Sama-sama. Ada yang lain lagi, mungkin dari guru ilmu pengetahuan sosial, Bu Juni Triana. Silakan. Pengetahuan sosial. Juni Triana ya, Ibu Juni ya? Iya Bu, saya Bu. Oke, silakan Ibu. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Ririn dan Bu Pusparini. Ya. Sama seperti teman-teman yang lain, sebenarnya kalau di pelajaran IPS, kemarin selama daring saya masih menggunakan WA saja untuk aplikasi komunikasi.
sehingga ada keterbatasan juga dalam pengumpulan tugas anak-anak. Ya, seperti itu. Kadang kan kalau di offline kan setelah jam selesai tugas sudah kumpul, tapi mungkin hambatannya kalau online itu selesai tugasnya jam berapa, anak-anak kumpulnya hari apapun sudah terlewat, tapi itu mungkin salah satu kendala yang bukan cuma saya aja yang mengalami. Lalu untuk komunikasi, ya memang karena tadi daring, jadi kalau anak-anak tidak ada kerjasama, ya itu tadi kendalanya. Paling memang tadi Bu Puspa bilang harus melibatkan orang tua. Selama ini orang tua siswa dari sekolah kami cukup bekerja sama dengan baik. Lalu untuk gimana ya menyampaikan materinya IPS, apalagi kalau materinya sejarah, gitu kan, itu saya juga minta masukan dari teman-teman yang lain yang mengajar IPS. Oh, kalau misalnya dari YouTube atau dari suruh buat rangkuman, tapi kita kasih clue pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan berbagi juga dengan guru-guru di sini untuk menyampaikan materi sehingga bukan cuma anak-anak yang belajar, tapi kita juga belajar. Salah satunya yang tadinya nggak bisa bikin video, jadi bisa bikin video. Yang tadinya nggak bisa edit foto, jadi bisa edit foto. Itu aja sih, Bu, pengalaman selama daring. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu Yujuni sudah sharing ya. Sudah betul yang dilaksanakan ya Bu Juni ya. Memang untuk IPS itu memang sulit untuk menyampaikan siswa, kalau apalagi daring. Kemudian tidak siswa bisa menerima semua kalau kita mengambil Zoom meeting, menyampaikan PowerPoint misalnya. Kan tidak semua siswa mengikuti nanti. Jadi Bu Juni bisa ambil, kan sekolah sudah dibagikan bukunya Bu Ririn, enggak? Sekolah diberikan enggak sama siswa? Nah, iya, Bu, siswa kan sudah dibekali buku, punya IPS. Jadi Bu Juni bisa saja misalnya hanya mengirimkan file, anak-anak baca di bab sekian tentang ini. Nah, tugasnya kan sudah ada bahan bacaan, atau boleh lagi kalau mau cari internet tentang judul ini diberitahu spesifiknya. Nah, sekarang tugasnya itu harus balik lagi ke kompetensi abad 21 Bu Juni ya. Jangan disuruh merangkum. Merangkum itu tidak dibenarkan lagi sekarang ya. Kalau merangkum, siswa itu balik-balik ke situ aja, dia punya buku kan. Jadi misalnya ada materi dibaca dia tentang kopi misalnya ya, tentang kopi yang mana, mungkin SMP apa kopi yang masih di Lampung atau kopi yang di luar Lampung, luar negeri, pokoknya tentang kopi misalnya. Nah, Bu Juni silakan berikan tugas, ceritakan pengetahuan kalian tentang kopi yang ada di Bandar Lampung, kemudian kedua yang ada di Lampung dan ada di luar Lampung di Indonesia. Nah, nanti kan di situ dia buat cerita. Nah, dibatasi saja ceritanya. Misalnya hanya 3 spasi. Nah, nanti ada lagi pertanyaan keduanya. Misalnya kirimkan dalam bentuk file misalnya ya, kirimkan ke ibu, atau kedua kirimkan dalam bentuk video. Waduh, nanti anak-anak itu akan keluar ya bakatnya itu dalam buat video. Mereka akan baca hasilnya, itu dia divideokan sesuai kreasi keluarganya. Kadang kalau memang keluarganya ada kalian di situ, dia akan buatkan adanya sebagus mungkin. Nah, jadi seandainya berat di HP ibu, aduh susah kalau menerima video banyak sekali di HP. Yang memang sudah sanggup melaksanakan membuat video, silakan dimasukkan Google Drive mereka. Jadi ibu hanya menerima alamatnya saja. Pada saat ibu berkesempatan di mana ada wifi atau dari komputer, ibu bisa buka drive-nya. Jadi minta alamatnya saja. Jangan kirimkan videonya, nanti nggak bisa gerak lagi HP ibu ya, karena siswa kan banyak ya. Nah, tapi kalau ada anak yang tidak bisa membuat video, tidak bisa ibu, gimana caranya? Ya udah, dia
cukup mengirimkan soft file-nya saja. Jadi kita sederhanakan. Nah, jadi kita punya nilai tambah, oh anak ini bisa diajar seperti ini, anak ini tidak bisa. Nanti jadi ini kita pemetaan kita bahwa anak yang memang bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kan tergantung kemampuan dia dan orang tuanya, si anak dan orang tua. Begitu Bu Juni. Jadi usahakan tugas yang diberikan, jangan merangkum ya kalau bisa. Nah, berikan tugas yang menganalisis. Jadi yang menganalisis bacaan dia di buku atau dia mencari lain silakan. Kemudian dia mengevaluasi misalnya ada cerita tentang lain lagi, kopi dia akan masukkan nanti di karangannya. Malahan kita suruh tiga paragraf ya. Sampai 10 paragraf kadang, nggak apa-apa, semakin banyak, minimal 3 paragraf, mau 10, 20, 30 terserah, itu tergantung dengan wawasan siswa kita. Jadi kita berikan kebebasan, kemudian dia menciptakan video, rekaman dia sendiri, mau panjang, mau terserah, pokoknya kalau dimasukkan di drive, HP Ibu tidak akan kepenuhan, simpan di drive dulu nak, nanti baru kasihkan ke alamatnya, kasihkan ke Ibu. Jadi Ibu cuma nyimpan alamatnya saja. Jadi nggak ada masalah untuk nanti HP-nya penuh, tidak ada masalah. Itu Ibu ya, Bu Yuni ya. Mudah-mudahan nanti selanjutnya Ibu akan lakukan yang sudah mengakomodasi keterampilan abad 21. Juga guru-guru lainnya, juga pelajaran lain juga sama. Keterampilan abad 21 itu yang penting kita tanamkan untuk mengantisipasi nanti kalau siswa mendapat soal AKM lagi, akan terbaca di situ. Kegiatan gurunya selama ini sudah mengarah ke kompetensi abad 21 ke siswanya. Begitu, dengan cara C4, C5, C6, itu yang diutamakan. Jangan merangkum, jangan sebutkan, sebutkan itu mengulang. Buku siswa sudah punya. Sekarang kita minta anak menganalisis ya, Bapak Ibu ya, seperti itu ya Bu Ririn. Ya, oke, terima kasih Bu. Oh ya, untuk informasi Bu Juni Triana itu alumni SMP Kristen 5 ini Bu. Oh, ya, ini anak saya apa cucu saya ini? Iya Bu. Alumni SMP Kristen 5 ini Bu. Oh, berarti harus eksis ya, tunjukkan ya sama Bu Ririn ya. Bukannya Oh. manggilnya Mbah ini harusnya nih kali. Manggil saya juga kali Bu ya. Iya. Aduh. Itu masih ada lagi. Siapa? Ya, mendengarkan dari guru Ibu Monika Rini Rianti yang biasanya praktik lencang kanan lencang kiri, nggak tahu ini kalau daring mungkin Ibu bisa mendengarkan juga ini curhatan dari Monika. Iya, terima kasih Bu Ririn atas waktunya. Ya. Selamat pagi Bu Pusparini. Selamat pagi Bu Monika. Namanya hampir sama. Iya. Dari ini. Saya sedikit sharing tentang daring PJOK. Iya. Untuk selama ini ya mungkin 75%, 80% lah Bu, anak-anak bisa bekerja sama karena kebanyakan kan saya praktek. Jadi misalnya terpental ini Bu Monika. Mana Monikanya? Bu Monika di rumah apa di sekolah tuh Bu? Di rumah. Oh, di rumahnya daerah gunung kali ya? Susah ya Bu, di Sukarame. Ya, nah ini Sukarame. Silakan Bu Monika. Iya, halo Bu. Halo, ya kedengaran. Ya. ada putranya ya. Iya. Biasanya mau ikut ini Bu, ikut Zoom meeting, ajak aja nggak apa-apa. Biasanya mau ikut ya. Biasanya ikut sekolah juga. Iya, jadi dia mau ikut dia. Mau ngikut kayaknya. Untuk daring PJOK, puji Tuhan lancar Bu. Biasanya anak untuk mengirimkan video senam lantai, senam irama itu mayoritas bisa bekerja sama gitu karena praktik gitu. Kalau untuk PJOK kan 80% praktek sih Bu. Ya. Oh ya.
Oh ya itu, ya saya jawab ya Bu ya. Saya jawab Bu Monica. Ya Bu. Karena pikirannya si anaknya, si putranya mengikut itu nggak apa-apa. Nah ini PJOK ya, bagus sekali memang. Ya, memang harus siswa itu mempraktekkan supaya siswa itu nggak diem aja di rumah, tetap bergerak ya. Berilah kegiatan, misalnya dia main tali atau dia lari-lari ya, atau senam. Nah kalau senam lantai itu sepertinya apa masih ada di kurikulum khusus ya? Roll depan, roll belakang, kelas 7. Di kurikulum khususnya? Di kurikulum khusus sepertinya senam lantai itu ada yang dihilangkan karena agak berbahaya. Iya Bu. Ajak itu Ibu, kasih. Mamanya katanya suruh diem. Oh, nggak boleh ngomong. Iya, iya. Ya udah, mamanya diem aja ya. Ya itu. Bagus Bu. Jadi suruh kirim video mereka lari, mereka main bulu tangkis. Banyak sekali ya yang bisa dilakukan supaya anak tetap bergerak di rumah, terutama lari-lari ya. Buat video, jadi kan itu bisa mereka lakukan sendiri ya Bu ya. Ya bagus berarti. Nah cuman video tadi balik lagi sama seperti Ibu Juni, jangan dikirim langsung ke HP Ibu. HP Ibu nanti nggak gerak-gerak lagi, kebanyakan video ya. Suruh kirim ke yang bisa membuat video, masukkan di drive mereka, kan mereka punya email mungkin ya. Nah alamatnya bisa dikirim ke Ibu, jadi Ibu lebih leluasa. Kapan saja bisa buka-buka dan HP Ibu tidak kepenuhan. Itu Ibu. Mudah-mudahan semakin dimaksimalkan lagi ya Bu ya. Itu sudah benar ya. Jadi anak itu bila perlu anak menciptakan sendiri ada senam. Nanti dia kirim, Ibu saya punya senam model baru, silakan buat videonya. Siapa tahu nanti bisa disosialisasikan ke kawan-kawannya jika bagus. Itu kan namanya anak sudah mencipta ya Bu ya. Ya, itu saja Bu Monica ya. Selamat ya Bu Monica. Ya, Bu Ririn. Terus lagi Ibu, masih ada 3 ini Bu, Bapak Ibu guru yang pengen curhat juga dari bahasa Inggris. Bahasa Silakan Inggris. Pak Roni, sampaikan. Pak Roni, Pak. Baik, terima kasih Bu Ririn. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Ibu Pusparini ya. Ya. Perkenalkan Bu, saya Roni, mengajar bahasa Inggris. Mungkin dalam pelajaran bahasa Inggris ini yang udah berjalan ini ya Bu, menurut saya itu materi-materinya sih baik Bu ya. Saya menyampaikan juga seperti menyampaikan video ataupun tugas dari buku paket ya, ataupun sesekali juga saya pakai Zoom atau Google Meet gitu ya Bu ya. Untuk ini Bu, kendala mungkin yang mau saya tanyakan Bu, anak-anak ini jarang bertanya gitu Bu, padahal sudah saya ini kan sampaikan di grup itu, kalau ada yang tidak mengerti boleh bertanya, cuman hanya beberapa saja Bu yang bertanya gitu. Nah, jadi tugasnya itu kadang tidak sesuai dengan perintah gitu yang saya iniin. Terus kadang juga mereka ini juga Bu, melihat Google gitu. Jadi gimana itu ya Bu, mungkin mereka langsung ketik di Google gitu tugas bahasa Inggris kelas 8 halaman ini gitu ya Bu. Jadi ini juga kendalanya mereka susah membaca gitu, padahal perintahnya itu jelas, misalnya dari halaman ini pertanyaan ini ada, nanti cari jawabannya di dialog ini atau cerita ini gitu, bukan udah jelas itunya kan perintahnya gitu. Tapi anak-anak ini mungkin malas membaca terus jadi melihat Google gitu, padahal di Google juga kan belum tentu benar gitu ya Bu ya, mungkin ada tambahan lain, jadi tidak sesuai dengan itu perintahnya gitu Bu.
mohon itu Bu, gimana caranya menghadapi kasus seperti ini Bu. Terima kasih Bu ya. Iya, terima kasih Pak Roni. Nah, jadi masalahnya seperti itu ya Pak ya. Memang di daring ini banyak sekali keluar masalah. Jadi siswa itu jangankan kita tidak ketemu langsung seperti ini. Kadang kita bertatapan saja di dalam satu kelas itu banyak sekali terjadi. Nah, di daring ini harus kita akali. Makanya balik lagi ke keterampilan ABA 21. Misalnya ada tugas. Misalnya tadi kan Bapak memberikan tugas, terus anak-anak mengambil dari Google. Silakan mengambil dari Google, tapi diakalin Bapak. Coba yang walaupun mereka ngambil dari Google, disuruh tulis tangan. Nah, jadi jawabannya diperkirakan bisa mengambil dari Google, tapi suruh tulis tangan. Silahkan anak, Ibu Bapak Pak Roni menerima tugasnya ditulis tangan. Misalnya menuliskan cerita atau merangkum cerita, silakan ditulis tangan. Jadi tulis tangan yang diminta, jangan diminta yang ketik. Kalau ketik mereka copy paste saja dari Google, diganti tulisannya dari Kolibri, jadi Times New Roman dan sebagainya. Jadi sekarang anak itu sudah lebih pintar dari kita, Pak. Jadi kita juga mengakali, silahkan ditulis tangan. Biarin aja dia mau suruh tulis tangan neneknya, apa di rumah adiknya, biarin. Pokoknya kalau tulis tangan itu mereka sudah menciptakan tulis tangan ya. Anak sekarang sudah malas menulis, Pak Roni. Jadi dalam bahasa Indonesia sekarang kebanyakan itu harus diminta tulis tangan, nanti mereka bisa scan atau foto hasilnya itu, silakan mau dikirim atau taruh di Google Drive dulu, atau mereka membuat video laporannya itu. Dengan mereka membuat video, Pak Roni, ada banyak yang bisa dinilai dari cara mengucapkan, ya kan? Dari tampilan siswanya. Kita kan nggak ketemu langsung. Kadang dari kelihatan, aduh kukunya sudah panjang berarti dalam video tersebut, rambutnya sudah panjang atau dan sebagainya. Nah, bisa kelihatan. Nah, kemudian kalau misalnya kan bisa menciptakan Pak, jangan suruh mengulang jawaban yang ada di buku. Nah, misalnya Bapak ada apa itu greeting ya, ucapan-ucapan. Suruh saja dia membuat kartu ucapan yang mengucapkan selamat ulang tahun. Suruh mengkreasi sendiri, menciptakan sendiri, hasil ciptaannya mau divideokan atau mau difotokan Bapak terima. Kemudian suruh misalnya membuat kartu ucapan kepada orang yang sakit, semoga cepat sembuh, kartu ucapan, pokoknya apa saja. Jadi jangan satu, ulang tahun semua, nanti saling contek lagi mereka. Nah, misalnya ada berapa orang buat 5 macam kartu ucapan, silakan di anu sendiri. Boleh video, misalnya dari cara pembuatan itu kelihatan kreativitas di situ anak kelihatan yang kreatif yang enggak kreatif. Jadi kalau yang memang nggak bisa semua, itulah nanti Pak Roni olah. Bila perlu hubungi orang tuanya, bertanya apa masalahnya, kendalanya apa, seperti itu Pak Roni. Jadi kita jangan habis akal ya. Kalau anak copy paste dari Google diperkirakan suruh tulis tangan. Kalau misalnya, tapi harusnya lebih banyak mencipta Pak Roni. Mencipta di sini maksudnya banyak yang bisa diciptakan. Mereka membuat poster apa yang sesuai dengan, kan bisa ya. Silakan membuat poster. Nanti anak itu akan keluar bakat-bakatnya di situ. Ada yang hobi menulis, ada yang hobi itu. Bisa terbaca semua. Kita kan guru Pak Roni ya. Jadi bisa membuat sesuatu yang memang anak-anak terlihat kreativitasnya di situ. Yang jelas Bapak perhitungkan ini hasil dari C4-nya, hasil dari C5, bahkan C6. Kalau anak sudah bisa menciptakan C6, nanti terlihat kinerja Pak Roni itu sudah bagus dalam meningkatkan kompetensi siswa. Itu Pak Roni ya, masukannya. Mungkin bisa divariasi. Dari Zoom meeting ada tugas apa seperti itu. Jadi kita variasi supaya anak tidak bosan, supaya nggak ingin keluar. Sekarang kita sudah kena PPKM ya Pak.
PPKM, ya sampai tanggal 20. Jadi biarkan saja anak itu di rumah, dikasih tugas-tugas di rumah. Itu saja yang memang tidak memberatkan dan kira-kira tidak menyuruh dia untuk kemana-mana. Itu perannya juga ibu-ibu lain. Itu Bu Ririn jawaban saya. Ya, baik. Masih ada 2 lagi ya Bu, mohon berkenan masih mendengar ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Dari mana Ibu? Ini Bu Ani Sulistya Putri, guru ya. ilmu pengetahuan alam. Oh ya, guru IPA ya Bu Ani. Silakan. Silakan Bu Ani. Maaf Bu, bisa untuk Ibu Juwita dulu karena masih melayani orang tua murid di sini. Oh, ada orang tua murid Ibu? Iya Ibu, sedang mengumpulkan buku. Oh iya, dengan Bu siapa lagi? Bu Ratna Juwita, ini guru TIK Bu. Oh, guru TIK, Bu Ratna Juwita. Iya, yang ahlinya IT di SMP Kristen 5 ini. Silakan, Bu Juwita. Iya, silakan Bu Ratna. Ya, terima kasih Bu Riri. Selamat pagi Bu Pusparini. Selamat pagi semua teman-teman. Saya mengajar TIK Bu Pusparini. Kebetulan selama daring ini sama seperti teman-teman yang lain, saya menggunakan Google Classroom, WA Group untuk kelas, juga sekali-sekali menggunakan Google Meet. Karena kan kalau TIK itu harusnya lebih banyak praktek daripada teori ya Bu Puspa. Ya. Jadi sama seperti yang lainnya, suka memberi video lewat YouTube, suka mencari data di internet. Seperti itu Bu Pusparini untuk pelajaran TIK. Terima kasih. Oh iya, ya. Ya, terima kasih ini sharingnya ya Bu ya. Iya, memang TIK banyak praktek ya Bu ya. Tapi kan prakteknya itu bisa misalnya anak ditugas bentuk Excel, kan nanti dia mengirimkan hasil Excel-nya ya Bu ya, diberi data dan sebagainya. Kemudian pokoknya sesuailah dengan ini apa yang ada di KD-KD yang sudah ditentukan. Nah, terutama kalau memang TIK kan sudah masuk di dalam pelajaran ya Bu Ririn, ya kan? Sudah masuk di pelajaran utama ya. Jadi TIK pasti mungkin di dalam kurikulum khusus itu juga sudah ada. Nah, nanti berpatokan kepada kurikulum khusus yang materi memang esensial yang sudah disiapkan di sana. Nah, sudah bagus yang diberikan oleh Ibu, kemudian guru-guru lain juga sudah bagus ya. Hanya memang masalah kita ini kalau Ibu misalnya selalu memberikan video lewat Classroom, kemudian Zoom meeting juga iya Bu ya, Google Meet juga iya. Nah, ini untuk melepaskan kerinduan siswa, apalagi tuh siswa kelas 7, dia belum pernah ketemu kita ya Bu ya. Karena ini kalau kelas 9 sekarang sudah pernah ketemu gurunya kelas 9 ya. Yang kelas 7, kelas 8 ini. Nah, jadi nanti usahakan di samping itu misalnya Ibu ada perlu untuk memahami siswa satu persatu, boleh juga nanti kalau diperkecil bisa pakai video call. Video call itu bisa sampai orang 7 sepertinya. Tapi memang terlalu ramai kalau video call ya Bu ya. Kita tidak bisa membuat dia unmute kan. Nah, tapi bolehlah sekali-sekali. Tapi memang kita harus bervariasi untuk menciptakan suasana yang tidak membosankan. Jadi siswa menyenangi kita sehingga pelajaran yang kita berikan masuk dan orang tua juga melihat kinerja kita. Tapi memang TIK itu memang dia harus tugas kemudian serahkan karena dia merupakan suatu paket tugas yang harus dimiliki siswa dan tugas-tugas yang diberikan ini akan mendukung pelajaran lainnya ya Bu ya. Nah, jika TIK-nya sudah bagus, siswa itu pelajaran lainnya juga dia mudah menyampaikan untuk mengirim tugasnya, disuruh apa dan sebagainya. Ya mudah-mudahan lah Ibu Ratna Juwita ya tetap memperhitungkan dari segi psikologis juga karena tidak semua siswa nanti akan bisa ya, apalagi ini TIK di rumah walaupun misalnya Ibu beri tugas seperti ini, kalau di rumahnya ibunya nggak bisa, ayahnya nggak bisa, neneknya nggak bisa, kakaknya nggak ada misalnya ya, anak itu akan seperti
mati kutu ya, nggak ada yang bisa membantu, sehingga secara psikologis ibu harus bantu, harus jajaki siswa yang tugasnya sering berantakan, itu pasti ada masalah, ada kendala. Jadi bisa video call sekali-sekali kalau memang dia punya HP, kalau tidak ya bisa ibu hubungi. Karena sekarang kita sudah ada program guru kunjung ya Bu Ririn ya. Ya, ada home visit, Bu. Iya, home visit kalau memang memungkinkan itu boleh difasilitasi, Bu. Sesuai dengan kesepakatan dan protokol kesehatan yang ketat. Itu boleh, karena tidak semua siswa bisa mengakses pelajaran-pelajaran dari gurunya dengan baik. Kecuali dengan guru kunjung, itu bisa diatasi. Jadi boleh, Bu Ririn, nanti kalau memang ada program seperti itu, sesuai ke persetujuan ya, dengan orang tua, kalau orang tuanya setuju. Ya, dilakukanlah sebaiknya. Ya, yang penting etik ini Bu memang menjadi masalah. Kadang di rumah dia nggak ada yang bisa bantu misalnya. Aduh, anak itu bingung sekali kan. Tahu sendiri anak kalau ada tugas dari guru tidak bisa dilaksanakan, nggak bisa, tidak ada yang bisa membantu, itu akan membuat dia stres nanti. Kalau udah stres sudah pelajaran apapun diberikan sama dia nggak akan masuk nanti. Nah itu, jadi tetaplah secara psikologis Ibu ya. Menjajaki, memetakan siswa tersebut. Nanti sampaikan ke Bu Ririn atau ke Pak Anggoro ya, sebagai wakil ya Pak Anggoro ya. Nah itu. Wakilnya siapa Bu Ririn, Pak Anggoro? Wakil karena kami sekolahnya kecil Ibu, wakilnya 1 Bu. Ya. Wakilnya 1 untuk semuanya. Oh jadi kami tim, jadi bagian intern sekolah Pak Anggoro, nanti bagian ekstern dengan hubungan pemerintah saya gitu. Oh iya, iya. Nah, seperti itu. Jadi kan sudah tim kolaborasi ya Bu Ririn ya. Pokoknya Bu Ririn harus merangkul semuanya, kolaborasi, keterbukaan itu harus ada Bu Ririn, sehingga semuanya nanti merasa memiliki ini Kristen 5 ini punya saya gitu kan. Jadi segala sesuatunya dilaksanakan dengan ikhlas nanti semuanya. Yaitu itu saja Bu Rana ya. Semoga Bu Rana nanti semakin maksimal, semakin semangat ya melaksanakan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan ya Bu Ririn itu. Ada lagi Bu Ririn? Ada lagi? Ya itu. Satu lagi ini sudah siap ini. Bu Ani Sulistya Putri, guru ilmu pengetahuan alam. Sudah. Silakan. Sudah ini, tamunya sudah nggak ada lagi. Bu Ani, ininya itu suaranya ya. Bagaimana Bu Ani? Ya Bu, terima kasih Bu Ririn dan Ibu Pusparini atas waktunya. Di sini saya juga mau share, tadi kan memang disampaikan kalau di masa pandemi ini memang membosankan anak gitu. Iya. Beberapa kali memang saya cari cara untuk menjelaskan, apalagi namanya IPA memang hampir mirip dengan matematika dalam hal penjelasan, terutama IPA yang temanya fisika. Tetapi dari share sama teman-teman di pelajaran IPA terutama itu ternyata ada cara benar dengan cara berkolaborasi. Selama ini memang beberapa kali saya dengan pelajaran, terutama pelajaran bahasa Indonesia, karena di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu ada tema juga dalam membuat laporan, jadi supaya anak langsung belajar IPA dan langsung belajar bahasa Indonesia memang sudah kami gunakan dalam hal berkolaborasi, terutama dalam menyelesaikan tugas. Jadi anak juga tidak perlu tugas, langsung bisa menyelesaikan 2 mata pelajaran, tugas 2 mata pelajaran, dan kebanyakan anak juga awal mulai kaget, tetapi setelah ngerti kalau nilainya double dan tugas 2 mata langsung selesai, sebagian anak merasa karena mereka langsung dapat nilai menyelesaikan 2 mata pelajaran tersebut. Memang yang menjadi kendala secara khusus itu untuk dan yang mereka kadang-kadang sulit dalam hal mencari atau menemukan alat dan bahan yang bisa digunakan dalam praktek. Kalau dari IPA hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Oh iya. Bu Ani Sulistyo, masuk grup MGMP kan Bu Ani ya? Halo? Iya Bu.
Bu Ani ada di grup MGMP ya? Iya, Bu. Oh iya, nah di grup MGMP juga saya amati tuh masih banyak share-share ya, dan di situ kan ada Pak Sabar ya kan, ada Bu Hoy kalau untuk IPA-nya itu, tapi Bu Hoy jarang-jarang udah sibuk sendiri mungkin ya. Nah, untuk kolaborasi sudah betul Ibu laksanakan dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga bisa. Nah, untuk anak-anak susah mencari alat, kita kan sudah di ya IPA karena memang saya IPA juga. Itu kadang praktikumnya bisa di dapur, Ibu. Ya, misalnya untuk memisahkan campuran, pakai botol aqua, pakai cairan sirup dan sebagainya. Nah, kemudian yang sulit itu mungkin untuk praktek apa ya, Bu? Dan kemagnetan juga sama tata surya yang sulit itu. Oh iya, tata surya. Jadi kita tidak usah suruh praktek anak menggunakan gambar tata surya tersebut ya, tapi suruh saja mereka bercerita. Kan banyak sekali ya di sosmed, dan bukunya juga sudah lengkap. Kalau siswa sudah dibekali bukunya sudah lengkap. Ya, tata surya bisa saja ceritakan. Oh, tolong ini ceritakan nak, kemarin kita terjadi gerhana apa itu? Gerhana penuh ya? Gerhana bulan, gerhana apa yang memang terjadi yang sudah mereka lakukan sendiri dan saksikan sendiri. Bisa mereka ceritakan, terserah mereka mau ambil dari copy paste dari YouTube, dari apa dan sebagainya, dari Google, silakan, tapi diakalin tadi seperti pelajaran bahasa Inggris disuruh tulis tangan. Seandainya ada gambar, itu Bu ada gambar, nggak apa-apa, gambarnya kalian gunting saja, tempelkan di file di kertasnya itu, silakan. Jadi suruh tulis tangan kalau memang ceritakan kemarin tanggal berapa dan sebagainya, bagaimana terjadi ini kan mereka akan mencari. Jadi kalau tentang tata surya itu untuk intinya ada berapa planet, Merkurius, Venus dan sebagainya, itu semua ada di buku Ibu. Tapi yang tidak ada di buku yang kita minta sama siswa, sehingga keluar apa analisis siswa, evaluasinya, bahkan dia mencipta sendiri nanti. Dia kirim kabar ke Ibu Ani, Bu Ani saya sudah bisa bikin contoh ini gerhana bulan. Bagaimana? Saya buat mataharinya, saya buat bulannya, saya buat buminya. Nah, mana coba contohnya? Jadi di sini anak itu berkreasi sendiri, menciptakan sendiri. Banyak anak yang bisa menciptakan seperti itu. Waktu itu pernah saya mendampingi anak ikut mading ya. Bermacam-macam itu ya kreasi siswa dari kegiatan mading tersebut, bahwa mereka itu malah sudah ada yang menghayal kemana-mana ya. Tidak apa-apa, biarkan saja. Yang penting mereka mencipta. Nanti tugas kita mengarahkan. Oh itu sudah menyaingi Tuhan Sang Pencipta ya, kalau kita bisa menciptakan di situ, membuat rumah di matahari dan sebagainya ya. Kadang siswa sampai ke sana pikiran dia, tapi kita tinggal mengarahkan. Jadi buatlah siswa tersebut jangan sampai kesulitan mendapatkan alat, tapi gunakan alat-alat di rumah. Ya, sendok makan saja bisa dijadikan alat sebagai apa itu? Kaca pembesar, ya. Pakai sendok makan, dia coba ambil sendok stainless di rumah, lihat tuh bagaimana bayangannya terjadi, bagaimana cerminnya terjadi. Itu bisa Ibu ya. Jadi diakalin saja. Kayaknya kalau SMP itu tidak berat-berat, mungkin justru dari biologi itu banyak tanaman yang digunakan ya. Kalau biologinya itu banyak tanaman yang dianalisis, ya carilah tanaman di rumahnya sekarang banyak. Itu Bu Ani, jadi jangan kita sampai menanggapi anak sulit Ibu, sulit Ibu. Kadang anak-anak itu bukan sulit, dia tidak berusaha sama sekali, karena siswa ini karena sudah memegang gadget, sudah memegang laptop, kadang belajarnya 2 jam, main gamenya 10 jam. Nah itu ya, jadi kita harus menanggulangi seperti itu juga, sehingga anak diberi tugas yang membuat mereka berpikir, karena sudah malas berpikir. Anak kalau sudah duduk
main game itu sudah susah, dipanggil aja tidak menjawab. Jadi kita bantu juga orang tuanya untuk memberi masukan ke siswa bahwa tidak boleh main terlalu banyak dan sebagainya. Jadi kita itu bukan hanya mengajar, Ibu ya, tapi kita juga memberi masukan hal-hal yang akan dilaksanakan siswa di rumah yang merupakan akibat dari mereka memegang. Kadang kan SMP itu sebenarnya belum wajib untuk punya HP sendiri, tapi sekarang karena orang tua sibuk, kadang dikasihin saja, dah pegang satu dia, lepas gitu. Jadi kita akan beri masukan ke orang tuanya, beri masukan ke anak bahwa hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan tuh harus kita kasih masukan juga, karena orang tua kadang tidak langsung didengar, tapi guru kadang langsung didengar. Ya Pak Anggora ya. Kalau guru yang memang dia langsung gitu ya. Nah, nggak boleh kata Pak Anggora, nggak boleh kata Bu Ririn gitu kan ya, itu tidak baik. Nah, dia akan ingat, tapi kalau ibu bapaknya 10 kali baru dia ingat ya, itu Bu Ani. Jadi jangan salah mati langkah lah Bu Ani ya. Karena kan dalam tatap muka saja kita bisa membawa anak ke bawah pohon, mau praktek tentang biologi misalnya, tentang apa itu, pernapasan yang ini ya. Pokoknya banyak, itu bisa dibawa keluar siswanya. Itu kalau tatap muka. Sekarang nggak tatap muka, ya carilah paling ibu browsing nanti yang memang praktikum yang tidak memerlukan alat. Kan praktikum di dunia maya juga ada kan Bu ya? Yang ada praktikum dunia maya. Itu banyak alat di dunia maya yang menggambarkan seolah-olah anak itu melaksanakan dengan bendanya sendiri. Itu banyak. Jadi jangan mati langkah lah Ibu ya. Pokoknya kita sekreatif mungkin demi untuk melayani siswa kita di masa pandemi. Itu Bu Ani ya. Mudah-mudahan Bu Ani semakin semangat ya Bu Ririn ya. Bu Ririn itu baik loh. Nanti apa aja keluhannya sampaikan sama Bu Ririn Pak Anggoro ya Bu Ani ya. Ya itu Bu Ririn. Ya, oke Ibu, terima kasih banyak. Mungkin gini ya, karena kelas kami itu nggak paralel ya, ini harapannya ke depan paralel. Jadi ketika menemukan masalah atau metode, misalkan kita mengajar X, waduh pakai cara ini kok nggak nyambung ya, harusnya pakai cara ini. Nah itu akan ketemu pada tahun depannya lagi untuk bisa memperbaiki. Kalau kita paralel, mungkin bisa dicobakan di kelas A, nggak enak, pakai yang ini ya, ternyata di B enak loh. Oh enak lagi yang di tempat C. Jadi cepat diramu akhirnya menjadi apa ya, formula yang bagus gitu ya Bu untuk menyampaikan. Nah, karena kami kelasnya itu hanya tunggal, jadi aduh ya waktu itu saya ngajar materi ini pakai cara ini nggak enak loh. Akan ketemu lagi pada tahun berikutnya ya Bu ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin kalau kita ya ini andai-andai ya, kalau kita punya guru lebih dari satu, mungkin ya bisa kita konsultasi ya. Dulu. Ya, kita praktekkan dulu, pakai cara ini, nggak enak. Jadi mungkin ya itu tadi apa, dengan beberapa sumber. Ini banyak juga kok Bu teman-teman ini, kayak misalnya Bu Enrika, ini sering sekali mengikuti BIMTEK, mengikuti kegiatan-kegiatan luar yang intinya untuk menambah pendalaman buat guru, dan bahkan beliau sudah dapat sertifikat di tempat lain, beliaunya yang ikut, akhirnya di-share ke kami. Jadi sering kami pakai sama Bu Juwita ini sebagai narasumber Bu, untuk memberikan kami semangat. Kapan untuk ya IHT kecil-kecilan Bu. Iya. Kalau IHT memanggil pakarnya kan mungkin nggak bisa bayar. Iya. Teman sendiri dikasih nasi bungkus Padang aja cukup Bu. Jadi seperti itu. Jadi saling berbagi, karena memang yang kaum milenial ini mereka senang mencari mendapatkan sesuatu dengan, apalagi sekarang banyak sekali itu program-program yang gratis bersertifikat. Nah ini teman-teman yang masih muda ini senang sekali mengikuti, dan setelah dapat terus akhirnya dibagi dengan kami yang sudah tua-tua ya. Termasuk yang saya yang paling tua di sini Bu. Iya. Iya, yang betul, yang paling tua saya. Jadi mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Inilah keadaan kami SMP Kristen 5 Bu, yang sering apa ya, kami ya satu keluarga kecil di sekolah, dan kami juga mengajak teman-teman, anggaplah kalau ke SMP Kristen 5 ini sebagai refreshing
ya refreshing karena anaknya itu ketemunya itu lagi karena memang sedikit, bahkan dari alas kaki sampai rambut diharapkan wali kelas itu apal, Bu. Oh iya, ini sepatunya baru, Wah. Oh ini bajunya nggak ada kancingnya. Nah, waktu tatap muka bisa langsung kita ganti, kalau kancingnya langsung kita pasang kancingnya. Nah, tapi sekarang dengan cara pandemi ini akhirnya kami punya jadwal wali kelas itu harus paling tidak 1 minggu itu ada 3 atau 4 anak yang harus terkunjungi. Itu wajib. Supaya juga kami tahu apa sih masalahnya, kenapa ada kendala apa, sehingga kami nggak terlambat untuk menangani. Bahkan juga ada yang sudah di home visit, tapi tetap sulit tuh, sehingga kami beri jalan keluar. Ayo datang ke sekolah yuk kalau kamu punya masalah. Ternyata juga ada yang karena pendidikan nggak bisa sekarang ini diserahkan pure ke sekolah, peran sangat besar keluarga atau di rumah. Ada juga yang sudah sampai 6-7 kali kami buat beri jalan keluar, akhirnya ya sudah ada 2 anak yang tertinggal nggak bisa naik kelas. Bukan karena dia kami sudah banyak cara, kami sudah banyak banyak yang kita lakukan. Memang kami nggak menuntut harus tuntas kurikulum, enggak sama sekali, tapi memang sulit untuk diajak bersama-sama. Kami kunjungi anaknya pergi ke kelas lain, main, orang tuanya pun sudah kewalahan, terserahlah sekolah mau diapakan. Waduh, sudah seperti itu, keluarganya aja sudah bilang terserah lah, kami gimana, orang kami hanya bertemunya hanya sekian menit atau sekian jam. Nah, orang tua kan lebih banyak tahu keberadaan anaknya. Hal-hal seperti itu ya akhirnya kami mempunyai kesepakatan untuk ya sudah, orang tuanya pun sudah rela untuk tidak naik kelas ya. Jadi seperti itu, Bu, keadaan sekolah kami. Mungkin ini tadi sudah nggak sebagian kecil ya, sebagian besar yang sudah kami sampaikan ke Ibu, mungkin nanti menjadi bahan untuk acuan Ibu. Oh, binaannya Ibu, oh ada yang seperti ini. Nanti mungkin bisa dijadikan modal untuk menjadi kami semakin dibimbing, diarahkan lebih baik lagi, karena sedikit anak, lebih banyak anak itu pun cara pengelolaannya, manajemen sekolah pun akan sama. Hanya mungkin akan berbeda cara kami menangani anak kalau anaknya itu sedikit. Jadi seperti bimbel, sehingga kami sangat tahu sekali satu anak dan anak yang lain. Sehingga harapan kami mudah-mudahan tim kerja kami di SMP Kristen 5 ini tidak semakin ngelukro, tapi semakin semangat, semakin giat dengan bimbingan Ibu Pengawas Bu Pusparini yang sering sekali membagi lewat WA, ini loh ada hal yang baru, ini loh ada hal baru, ya itu juga langsung kami share ke teman-teman supaya kami juga nggak tertinggal, walaupun kami ada di Kota Bandar Lampung, tapi kami menerima anak-anak yang kadang-kadang anak-anak waktu tatap muka, pernah nggak nak ke Mall Kartini? Nggak tahu, Bu, di mana Mall Kartini. Pernah nggak nak ke toko buku Fajar Agung? Nggak tahu, nak. Nggak tahu, Bu. Itu seperti itu, ada. Jadi anak-anak itu namanya toko buku, suruh nyari buku terbitan ini di Fajar Agung, kalau nggak ada di bawah Ramayana itu ada toko buku bekas. Nggak tahu, Bu. Jadi ya itulah, Bu. Jadi walaupun kami ditinggal di Bandar Lampung, tapi tetap anak-anak kami itu kadang ya dibilang anak desa ya, anak kota ya, tapi ya itulah. Jadi sekali lagi mungkin nanti ada arahan yang lebih khusus untuk kami akan terima, dan secara khusus kami mengucapkan banyak terima kasih yang Ibu sudah berkenan membimbing kami, mengarahkan kami, memberi nasihat kepada kami. Itu saja Ibu Puspa, terima kasih.